Ya, baik anak-anak, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak kita bisa bertemu kembali walaupun di siang yang agak-agak panas ya sekarang ya anak ya. Tadi apa tuh namanya, Bu Devi itu sudah WA ke Bu Rumzil mau mencarikan solusi buat anak-anak yang ikut bimbel yang akhirnya tidak bisa ikut Jimit Fikih ya. Ibu bilang aja ke Bu Devi kalau bisa bimbelnya yang diganti karena saya dari awal sama anak-anak itu udah istilahnya udah biasa jam 1. Kata Bu Rumzil, karena untuk pelajaran fikih Ibu kadang-kadang neranginnya lebih dari 1 jam. Makanya 8D, 8E, dan 8F itu saya gabung, kata Bu Rumzil seperti itu. Nah, terus kata Bu Devi, ya insya Allah apa namanya diomongin sama tutornya gitu. Ya, insya Allah nanti yang apa tuh namanya yang ikut bimbel bisa dicarikan solusi. Tapi dipindah ke hari apanya bimbelnya Ibu kurang tahu. Nah, tapi bukan berarti Ibu tidak berusaha. Anak tadi pagi Ibu sudah menghubungi beberapa anak dari kelas 8D, 8E, dan 8F mencari kira-kira guru yang tidak jimit, guru yang tugasnya bisa dientar-entarin gitu. Ternyata pada jimit katanya ya. Sampai terakhir Ibu tanya ke Bu Melik mau jimit nggak di 8D? Mau katanya. Ya habis deh harapan gitu. Makanya Ibu langsung pastikan jam 1. Alhamdulillah Bu Devi sudah mau mencarikan solusi buat yang anak-anak bimbel ya. Tapi walaupun kalian itu tidak bisa, ya misalnya tidak bisa, Ibu insya Allah usahakan rekamannya. Ya, rekamannya itu diputar anak-anak karena rekamannya itu no cut no edit ya. Jadi persis sama seperti kalian itu ikut Jimmy sekarang. Kekurangannya hanya kalian itu tidak bisa nanya aja. Ya, kalau kalian punya pertanyaan kamu tidak bisa nanya. Ya, oke. Kalian sudah dapat rapotnya kan ya PTS ya. Itu anak-anak bisa kalian tingkatkan nilainya sampai dengan Desember ya untuk tugas-tugas yang belum atau misalnya remet-remet yang belum, Ibu masih tetap menunggu. Biar apa? Biar nilainya agak bagusan lah ya. Oke. Kalau itu anak-anak, kalau nilai tugas itu anak-anak ada yang kosong dikit, 1 aja misalnya ya, itu bisa dibawa KKM. Tapi Ibu KKM-in. Ya, Ibu KKM-in. Tapi kalian bisa lebih dari itu sebenarnya nilainya kalau rajin. Oke, itu masalah nilai ya. Insya Allah kelas 8 D, E, dan F itu nilainya sudah aman. Paling kecilnya itu KKM. Kalau dapat KKM itu kamu berarti sebenarnya nggak mengerjakan tugas. Karena kalau dalam kamusnya Bu Rumzil, KKM sama dengan 0. Jadi walaupun kalian tidak mengerjakan tugas, kalau sama Bu Rumzil aman. Tetap dapat tapi nilainya KKM. Ya, kalau ingin lebih dari KKM harus mengerjakan tugas. Ya. Oke, ada pertanyaan tentang nilai anak-anak? Jangan nanya ibu saya tugasnya apa yang belum. Ya, ibu kan ngajarnya bukan kalian doang, ada kelas 9. Kagak apalah tugas apa yang kalian belum storin. Tinggal kamu aja, saya belum nyetor apa aja gitu. Kan ibu kalau ngasih tugas kadang-kadang di video kan, ya di ketika jimit kan ngasih tugasnya. Ya kamu putar aja lagi. No, video yang ibu kirim ke kamu. Ya, udah dihapus Bu. Kamu berarti harus subscribe. Ya, kamu harus ikutin karena ibu kan videonya rekamannya itu disimpannya di YouTube. Kamu cari tuh yang kelas 8 D, E, F. Tugasnya ada di situ anak-anak ya. Di rekaman itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke materi tentang puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini anak-anak sudah familiar. Ya, kamu alhamdulillah kan dari bayi udah Islam ya. Emang ada yang mualaf di sini?
Coba Ibu mau tanya dari 57 yang bergabung, ada yang mu'alaf anak-anak? Enggak ada ya, alhamdulillah. Berarti dari bayi udah Islam ya, udah apa namanya, udah dipilihin agama sama orang tua. Berarti kalian itu sudah akrab dengan pelaksanaan puasa ini. Maka dari itu Ibu hanya akan membahas pendalamannya saja untuk materi-materi yang kalian sudah insya Allah ngerti ya. Ibu tidak begitu ini. Ibu hanya mengupasnya sedikit-sedikit saja. Oke. Nah, Ramadan itu anak-anak itu nama bulan. Ya. Bulan Komariah. Ada yang hafal di sini bulan-bulan Komariah? Yang kalender Hijriah, ada yang hafal nggak? Hah? Ya, kalau ditanya orang Islam, tetapi kalender Hijriah kagak hafal. Ada yang hafal sayang? Oke, silakan. Yuk, siapa yuk? Ayo, dicoba aja, dicoba aja. Saya, Bu. Ya, Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Bagus, Salsa. Gitu dong ya. Jadi kalau kalian itu anak-anak mau melaksanakan ibadah ya, itu pedomannya itu bukan Januari, Februari, Maret, enggak. Ya, pedomannya adalah bulan-bulan Hijriyah. Yang sebutkan sama Salsa tadi. Misalnya apa? Puasanya Ramadan. Ini kan? Kemudian mau puasa sunnah hari Arafah, pakai bulannya bulan Zulhijjah. Kemudian mau puasa Syawal, bulannya bulan Komariah. Itu puasa. Misalnya mau haji, bulannya Zulhijjah, pakai bulan Komariah juga. Jadi harus hafal ya yang lainnya. Kalau tidak hafal, Ibu sarankan paling enggak di rumah kalian itu ada kalender yang di samping Januari, Februari, Maret itu juga ada bulan-bulan hijriahnya, ya. Itu diusahakan, bilang sama mamanya, "Ma, kita itu kalau beribadah pedomannya itu bukan Januari Februari mah gitu kan ya. Kita itu pedomannya adalah bulan-bulan Hijriah. Jadi harus ada di rumah kita itu kalender yang Hijriah. Nah, ya, seperti itu anak-anak. Nanti kalian waktu Ibu ajarin apa tuh namanya zakat kan juga lebih gampang dihitung dengan kalender Hijriah anak-anak. Karena kalau dihitung dengan Januari, Februari begitu, kamu harus setiap tahun mengurangi 11 hari. Akan ribet. Ya, oke. Bagus, Salsa. Berarti, coba Ibu mau tanya nih, sama siapa yo yang bisa. Tadi udah disebutin, Ramadan itu bulan keberapa, Nana? Yo. Tadi udah disebutin sama Salsa. Salsa jangan jawab dulu. Yo. Berapa? Saya, Bu. Yo, Kanza berapa? 9. Bagus. Bulan ke-9 ya, bulan ke-9 anak-anak. Nah, ini anak-anak puasa yang diwajibkan oleh Allah. Nah, Ibu dulu waktu pertemuan pertama ya, Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang puasa wajib. Jadi anak-anak, sebelum Islam, umat-umat terdahulu itu juga sudah diwajibkan puasa sama Allah. Makanya ayat di Al-Qur'an itu ya, coba yang di sampingnya ada LKS, yuk perhatikan yang di sampingnya ada LKS, dibuka halaman 43. Ya, buku cetak boleh. Yang judulnya Puasa Ramadan dibuka ya. Yuk perhatikan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Nah, jadi yang diseru sama Allah itu ini yang mengaku beriman. Mengapa? Karena kalau tidak beriman, boleh jadi dia tidak akan berpuasa. Ya, puasa itu ibadah yang sir, anak-anak. Ibadah yang boleh jadi orang lain tidak tahu. Artinya apa? Kita bisa mengaku lagi berpuasa, padahal kagak. Iya atau tidak? Nah, makanya kata Allah, hei orang-orang yang beriman. Kalau kamu benar-benar yakin nih, nih dengerin nih, gitu kan ya kata Allah. Ya, yang diseru adalah yang beriman. Beriman pada apa? Ya semuanya rukun iman yang 6 itu.
ya, yang beriman kepada Allah, yang bahwa kalau orang lain tidak tahu tapi Allah tahu, yang beriman kepada kitab Allah, nih di Al-Quran sudah disebutkan, yang beriman kepada Rasul-Rasulnya, nah, sama Nabi Muhammad sudah diajarin, yang beriman kepada malaikat, bahwa malaikat itu ada Raqib dan Atid yang mencatat. Jadi walaupun mulutnya bilang berpuasa, kalau tidak berpuasa itu bisa aja, tapi ingat ada Raqib dan Atid. Yang beriman kepada qada dan qadar, yang beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Nah, nanti ada pembalasan. Nah, diseru nih sama Allah. Ya. Apa seruannya? Kutiba alaikumusyamu. Kutiba itu anak-anak satu kata dengan yaktubu. Kataba yaktubu. Kalau kalian belajar bahasa Arab, itu kan artinya menulis ya anak-anak ya. Kataba yaktubu itu menulis. Kalau maktabah itu apa tuh namanya, perpustakaan, tempatnya tulisan-tulisan, tempatnya buku-buku yang tertulis. Berarti di sini anak-anak perintahnya itu secara tertulis, instruksinya tertulis, ya. Udah ditetapkan pada kamu ini, apa namanya, diwajibkan, wajibkannya itu secara tertulis. Di mana? Di Al-Quran. Berarti ini penekanannya amat sangat, wajibnya amat sangat. Ibaratnya kalau sekolah misalnya kamu ya, misalnya burumsil, anak-anak nanti jimit ya, itu cuman pakai mulut burumsil. Kalau ibu pakai kataba, ibu pakai surat, ya surat kepada seluruh siswa-siswi kelas 8D, 8E, 8F. Silahkan bergabung ini, kemudian disempel, tanda tangan kepala sekolah. Itu kataba itu. Artinya apa? Secara tertulis resmi. Ya, berarti tidak main-main nih. Berarti ini termasuk rukun Islam nih, ya. Apa tuh namanya, penanda dia Islam apa kagak. Alaikumusyamu, diwajibkan bagi kamu itu asyam. Asyam itu artinya berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti dulu umat-umat sebelum kamu juga diwajibkan berpuasa. Jadi anak-anak, umat misalnya umat Yahudi, ya, ketika Nabi Musa itu juga ada puasanya. Umat Nasrani ketika Nabi Isa itu juga ada puasanya. Umatnya Nabi Daud juga ada puasanya. Ya, jadi masing-masing agama zaman dulu, agama Samawi, kalau kamu belajar apa tuh namanya, pelajaran akidah akhlak ya, ada agama Samawi kan ya, agama yang beriman kepada Allah, itu semuanya ada puasanya. Ya, jadi bukan kita doang. Makanya ketika awal-awal Nabi Muhammad itu diberi amanah kerasulan, diangkat menjadi rasul, ya, ibadah puasa itu sudah ada, cuman belum jadi Ramadan, belum berupa ibadah Ramadan. Berupa apa zaman dulu awal-awal sebelum Ramadan. Jadi Nabi itu anak-anak ketika awal-awal Islam itu puasanya puasa 3 hari selama 1 bulan. Ya, di dalam 1 bulan itu berpuasa 3 hari. Nah, yang sekarang kita kenal dengan Ayyamul Bid, hari-hari terang bulan. Kalau sekarang hukumnya sunnah. Kenapa? Karena sudah dinasah. Karena sudah diganti dengan puasa Ramadan wajibnya. Jadi sebelum puasa Ramadan ada, Nabi itu tiap bulan puasa, setiap bulannya 3 hari. Ya, kata Nabi, berpuasalah kamu selama dalam 1 bulan itu 3 hari. Maka kamu akan mendapatkan pahala seperti berpuasa sebulan penuh. Kenapa? Karena paling sedikit Allah itu ngasih pahala kalian 10. Kalian dikalikan 10 tuh anak-anak. Ya kan? Kalau 3 hari berarti kan 30. Itu kan sebulan berarti kan? Oke. Nah, itu dulu. Kemudian apa lagi? Puasanya yaitu puasa Asyura. Ya, puasa pada bulan Muharram. Itu doang. Nah, setelah Nabi hijrah ya, tahun kedua Hijriah, awal tahun kedua Hijriah ya, ada yang bilang 1,5 tahun setelah hijrah, itu baru turun ayat ini. Turun perintah untuk puasa Ramadan. Ya. La'allakum tattaqun, supaya kamu itu bertakwa. Ya, kamu sudah Ibu ajarin kemarin pada waktu pertemuan yang lalu ya, artinya bertakwa itu
secara umum diartikan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu anak-anak bisa kita dapatkan takwa itu dengan berpuasa. Ya. Nah, Bu, memangnya kenapa, Bu, kalau bertakwa? Kamu mau tahu balasannya? Coba, siapa yang tahu berdasarkan dalil tapi ya, jangan yang ngarang-ngarang. Kalau orang bertakwa itu sama Allah dijanjiin apa sih? Yo, siapa yang bisa? Ibu ulang ya pertanyaannya ya. Kata Allah, hei kamu yang aku beriman, ayo noh puasa di bulan Ramadan. Ya, bukan kamu doang yang disuruh, kata Allah. Dulu-dulu, umat-umat dulu juga udah disuruh berpuasa, walaupun berbeda, gitu kata Allah. Ya, supaya apa? Tujuannya supaya kamu bertakwa. Nah, tujuannya bertakwa itu kan kalau kamu itu, ya elah bertakwa itu apa sih gitu kan ya. Berarti manfaat bertakwa kamu harus dapatkan. Siapa yang tahu kalau bertakwa itu dijanjiin apa sama Allah? Ya, yang pernah ingat, udah, ayo dibuka mic-nya aja, coba. Jangan takut-takut. Jaminan surga bukan sih, Bu? Oh, jaminan surga. Boleh, yang lainnya. Yang lainnya ya. Diberi jalan keluar. Bagus. Ya, ada yang ingat ayatnya? Itu berjajar itu buat orang yang bertakwa. Jalan keluar, bagus. Sebelumnya dulu. Sazia. Ini sering dibaca sama orang-orang dan disebut dengan ayat 1000 dinar. Ya, kamu tahu ayat 1000 dinar. Ini ayatnya ini, orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mayyattaqillaha. Ya, barang siapa orang yang itu sudah bertakwa kepada Allah, ya, yaj'al lahu makhraja, kata Sazia tadi ya, diberikan jalan keluar. Jalan keluar dari apa, Bu? Dari semua permasalahan. Ya. Loh, kita itu hidup anak-anak itu pasti ada permasalahan. Tidak ada orang yang hidup lempeng aja, tidak ada. Ya, kamu tiap hari juga ada kan? Yang ini tidak cocok lah, yang ini tidak bisa lah, yang ini mengganggu, yang ini pasti ketemu. Semakin tua kamu akan semakin ketemu dengan challenge-challenge yang baru, yang lebih prosentasenya lebih berat daripada sekarang. Semakin tua, tambah tua kayak Burumzil, udah punya anak, ada lagi masalah anak. Ntar kalau sudah punya cucu, ada lagi masalah cucu. Nah, tetapi kalau bertakwa, kata Allah, ja'allahu makhraja. Diberi apa? Diberi jalan keluar. Jadi masalah tetap ada lah. Kalau tidak ada masalah itu mati. Ya, sesuai lah. Kalau namanya hidup di dunia itu pasti ada masalah. Ya, dikasih jalan keluar. Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan kamu akan diberi rezeki dari jalan yang kamu tidak pikirin sebelumnya. Kamu tidak sangka-sangka sebelumnya. Ibaratnya surprise gitu. Dan yang mensurprise ini itu Allah, Nana. Ya, gimana? Yang sering kamu bilang, aduh, untung nggak ketahuan. Aduh, untung. Ya, kamu bilang untung itu sebenarnya yang memberikan kan Allah. Cuman kita kadang-kadang nggak sadar. Iya kan? Kamu bilang untung ada kamu, untung begini, untung begini. Nah, sebenarnya itu rezeki min haitsu la yahtasib, kata Allah. Dari jalan yang kamu tidak sangka-sangka sebelumnya. Ya. Jadi kalau orang bertakwa itu anak-anak asal bertakwa kepada Allah, dia kemungkinan masih akan mendapatkan cobaan, tetapi jalan keluarnya udah disiapin. Udah ada, Bu, udah ada, tinggal jalan. Kenapa? Udah bertakwa. Ya, udah bertakwa tadi, ya. Dikasih jalan keluar, dikasih rezeki dari jalan yang tidak sesuai. Warzuqhu min sholih wa may gimana, Nana? Wa yarzuqhu min sholih wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min sholih wa gimana Sazia terusannya? Sazia hafal enggak ayat 1000 dinar? Enggak, Bu. Ya. Ibu jadi lupa juga jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min sholih wa may innallaha bali'u amri qad ja'ala kulli syai'in qadra. Itu udah hafal Ibu ya. Ya itulah. Ya jadi apa tuh namanya? Allah itu sudah menetapkan
pada kita itu nanti akan ada masalah, tetapi jalan keluarnya itu disiapkan. Dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tadi juga kalau bertakwa akan diselamatkan dari api neraka. Betul, kalau selamat dari api neraka berarti masuk surga. Yang tadi kata teman kalian ya, udah benar itu tadi. Ya, oke. Nah, itu baru beberapa anak-anak. Ada banyak lagi. Kalau orang bertakwa itu anak-anak apa tuh namanya yang dijanjikan oleh Allah. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, Ibu lanjutkan ya ayatnya ya. Ayyamam ma'dudat. Pada hari-hari yang telah ditentukan. Nah, ini adalah petunjuk bahwa bulannya bulan Ramadan. Ya. Jadi puasa wajib itu tidak setiap hari. Ya, kalau ada orang puasa setiap hari itu salah. Yang wajib hanya bulan Ramadan. Ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya, famangkana minkum maridon, kalau ada di antara kamu pada waktu hari-hari yang ditentukan itu pada bulan Ramadan itu marid, sakit, ya, sehingga tidak bisa puasa, ya, au ala safarin, atau sedang safar. Nah, kita bahas dulu maridnya, sakitnya ya. Sakit yang bagaimana, Bu? Yang dimaksud di sini sakit yang kata dokter, kalau misalnya dilanjutin berpuasa, itu akan membuat sakitnya tambah parah. Jadi bukan sakit-sakit misalnya putih, kamu kenapa tidak puasa? Saya sakit, Bu. Sakit apa? Sakit hati. Bukan seperti itu ya, bukan penyakit yang biasa, bukan penyakit yang menurut kita, tapi menurut dokter. Ya, atau Bu, saya kalau ke dokter keburu tambah parah, Bu. Bagaimana? Saya itu biasanya kalau sakit seperti itu, kalau dilanjutkan puasa itu bisa pingsan, Bu. Oh, boleh. Jadi kalau misalnya orang yang punya penyakit mah, ya, di mana-mana itu anak orang puasa itu kan pasti lapar, ya kan? Namanya nggak makan nggak minum pasti lapar lah, ya kan? Ya. Nah, dalam hari-hari tertentu misalnya biasa nggak apa-apa, tapi suatu ketika misalnya salah makan, akhirnya siang harinya itu melilit perutnya, melilit sakit mah parah, misalnya kambuh. Nggak ke dokter, Bu, saya putuskan sendiri untuk untuk berbuka. Karena Bu, kalau saya teruskan, wah bisa pingsan saya, Bu. Pingsan juga nanti akhirnya batal juga gitu ya. Oke, jadi kalau benar kamu misalnya kalau diteruskan itu puasanya akan pingsan, penyakitnya tambah parah, kamu boleh berbuka, boleh tidak, termasuk marid yang tadi, ya. Nah, tapi selainnya itu harus yang berdasarkan keterangan dokter, tapi dokter beneran. Dokter yang muslim lah kalau bisa ya. Bukan dokter yang ya dah nggak apa-apa deh gitu, bukan begitu ya. Au ala safarin, itu maridnya ya Nana ya, penjelasan dari sakitnya. Au ala safarin, atau sedang bersafar, sedang beperjalanan, musafir kata kamu. Nah, sekarang musafir yang bagaimana? Bukan dari rumah kamu pergi ke sekolah itu musafir. Ya bukan dalam perjalanan. Bukan ya. Musafirnya itu yang sama dengan ketentuan yang boleh menjamak sholat. Ya, yang boleh menjamak sholat. Siapa yang tahu? Dulu kelas 7 diajarin sama Bu Epa. Kalau orang mau menjamak sholat yang sedang musafir, jarak minimalnya berapa? 86 km, Bu. Bagus ya. Nah, kilometer itu anak-anak itu sebenarnya tidak standar dari zaman Nabi ya. Dari zaman Nabi itu Nabi menyebutkan kalau kamu berjalan dari desa ini ke ini, kalau sekarang desa lah. Kalau dulu mungkin pemukiman ini ke pemukiman ini Nabi bilangnya ya. Dan kalau misalnya diukur zaman sekarang itu 84, ada yang bilang segitu ya. 84 kilo, ada yang bilang 83, sekian gitu kan, ada yang bilang 86 kilo. Nah, seperti itu ya anak ya. Jadi kalian harus mengerti bahwa kilometeran itu tidak ada sejak zaman Nabi. Nabi hanya menentukan kalau kamu pergi dari sini ke sini kamu sudah boleh jamak sholat. Ya, berarti itu juga boleh kamu tidak berpuasa pada safar itu, ya, ketika safar. Nah, misalnya
Kamu pergi ke puncak. Ke puncak kalau berangkatnya dari Munjul itu anak-anak itu udah sampai 80 kilo anak-anak. Udah sampai 80 kilo. Berarti tidak boleh jamak sholat, berarti belum boleh jamak sholat. Apalagi mau nggak puasa Ramadan, misalnya Ramadan kamu mau pergi ke puncak, ya. Saya mau pergi ke puncak Bu, saya mau safar, berarti tidak usah puasa. Salah, ya. Belum sampai syaratnya, ya. Bu, tapi saya ke puncaknya jalan kaki, gitu kan ya. Ngapain puasa-puasa jalan kaki? ya, dari syarat syafar yang boleh tidak berpuasa itu adalah untuk yang kebaikan. Tujuannya bukan untuk yang maksiat. Misalnya apa? Misalnya ada saudara sakit mau nengokin, boleh. Mau ada saudara mau silaturahmi lagi apa tuh namanya ya. Tapi kalau puasa kan nggak ada orang nikahan. Puasa ya anak ya, Ramadan nggak ada nikahan kayaknya. Atau apalah pokoknya. Misalnya pulang kampung. Ya, pulang kampung mau hari raya. Misalnya Bu Rumzil mau pulang kampung ke Madura. Nah, Ibu naik mobil umum, angkutan umum. Ya, angkutan umumnya itu kalau dipaksakan karena namanya sopir itu misalnya naik bis. Sopirnya itu zung 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 zung. Waduh, mules perut, pusing kepala. Tuh, itu lebih dari 83 kilo anak-anak kalau ke Madura itu anak-anak. Itu boleh tidak berpuasa. Ya, boleh tidak berpuasa. Tujuannya baik, kemudian jaraknya sudah memenuhi syarat. Tetapi kalau ibu pulangnya walaupun beratus-ratus kilo ke Madura, naik mobil. Kagak nyetir sendiri timbang duduk Bu Rumzil. Yang nyetir suaminya Bu Rumzil. Mobilnya enak, ada AC-nya. Lah, puasa aja. Lah, Bu, kan ini rukhsah dari Allah, Bu. Sayang kalau nggak dilaksanakan, gitu kan ya. Masalahnya, walaupun boleh tidak berpuasa, kamu harus bayar nanti. ya, tuh naik mobil. Apalagi kalau naik kereta malam. Ya kan, misalnya berangkat dari Gambir, mau ke Surabaya, naik kereta. Berangkatnya habis Isya. ya, nyampe di Surabayanya sebelum subuh. Ngapain tidak berpuasa? ya, orang kamu dalam perjalanannya itu perjalanan malam, emang orang tidak berpuasa. Keesokan harinya, puasa lah udah nyampe Surabaya ini. Kan safar, Bu. Lah, safarnya kan udah tadi. Ya, oke. Apalagi kalau naik pesawat. Misalnya Bu Rumzil mau kemana anak ya? Ibu yang tahu Mas Surabaya doang. Itu kalau naik pesawat terbang itu hanya 45 menit. 1 jam sama boardingnya. Sama itunya tuh anak sama ya boardingnya lah sama nungguin kopernya gitu. Itu 1 jam. Lah, berarti kan nggak ada capek-capeknya. Ngapain nggak ada puasa? Jadi walaupun safar akan lebih baik untuk berpuasa. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Aw ala safarin? Ngerti ya maksudnya safar ya? Ngerti ya perjalanannya ya, yang dikatakan safar ada syaratnya. Apa namanya? Misalnya, Bu, saya mau ke rumah pacar saya. Tidak boleh. Ya, ngapain ke rumahnya pacar? Itu tujuannya tidak boleh. Ibu saya mau cari baju, jadi saya harus ke Jatinegara. Itu muter-muter Bu, kalau dihitung mah 80 kilo Bu saya berjalan-jalan di Jatinegara atau misalnya di ini cari baju. Itu bukan safar. Ya, walaupun berjam-jam jalan kamu, tapi kalau hanya sampai di Jatinegara, sampai di Tamrin City, gitu kan ya, sampai di Tanah Abang, itu nggak memenuhi syarat. Ya. Jadi ngerti ya yang disebut dengan safar yang boleh tidak berpuasa ya? Burung izin bertanya. Boleh. Kamu siapa sih Neng? Namanya Neng? Feliza, Bu. Oh iya, silakan. Misal kalau kita pergi buat pulang kampung gitu kan, nah kita naik kendaraan umum itu adanya tuh misalnya kendaraan umumnya mau ke kota kita itu adanya siang hari saat berpuasa. Nah itu, tapi bisnya itu jalannya tuh ugal-ugalan. Terus tiba-tiba perut kita tuh kayak enak mau muntah. Itu termaksudnya batal puasa apa
kayak harus nggak puasa juga apa gimana, Bu? Ya, jadi anak-anak yang safar itu, kalau misalnya kita berangkat dari rumah itu masih subuh masih ada di rumah, kita harus puasa dulu, ya. Misalnya bisnya berangkat jam 10 pagi atau jam 9 pagi, berarti kan mulai puasa kita masih ada di rumah, kita belum safar. Ya, kita belum safar, berarti tidak boleh, Bu. Berarti harus puasa dulu. Yang boleh tidak berpuasa itu ketika sebelum subuh kita ada di safar. Kita sudah dalam perjalanan. Oke. Nah, Bu, itu bisnya misalnya taruhlah jam 10 ya. Nah, jam 10 kita berangkat ke inian berpuasa. Berjalan karena kita kan timbang duduk ibaratnya ya, berangkat, tapi ternyata di tengah jalan bisnya itu ugal-ugalan sampai perut kita mual dan kita muntah. Nah, kalau kita muntahnya itu tidak membatalkan puasa. Ya, karena bukan muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja yang membatalkan puasa. Kalau muntahnya tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Nah, apakah boleh, Bu, saat itu saya berbuka? Kalau kamu sudah lemes, kan kalau muntah itu keluar, ya Nana ya, keluar apa yang ada di badan kita keluar dan bawaannya lemes, ya kan? Kita itu kan harus kumur-kumur karena muntah itu najis, harus dibersihkan, itu kan ya. Kita lemes, kalau diteruskan berpuasa itu tambah sakit nanti, silahkan berbuka. Nah, tapi hitung hutangnya 1. Tapi Bu, ibu saya Bu, udah mau nyampe Bu ke rumah nenek. Terus saya muntah, tapi kalau dilanjutkan Ibu, saya masih kuat. Karena setelah itu saya turun, naik becak misalnya, tidak naik bis lagi. Atau dijemput sama paman saya. Saya naik mobil yang enak. Nah, lanjutkan, tidak apa-apa. Ya, jadi muntah yang membatalkan puasa itu kalau disengaja. Tapi kalau kamu mau berbuka saat itu, kamu sudah boleh. Karena kamu itu dalam keadaan safar, ya, dalam keadaan safar. Tapi dari rumah kamu harus puasa. Tidak bisa. Lah, saya kan nanti jam segitu memang ada di perjalanan, Bu. Tidak bisa. Yang boleh tidak berpuasa itu kalau dari awal berpuasa kamu sudah dalam keadaan safar. Oke? Baik, Ya. Bu. Siapa lagi yang mau bertanya, Nana? Ya, oke. Itu anak-anak, kalau kalian masih ada di Indonesia, sama-sama Indonesia bagian barat ya, waktunya itu kan tidak ada perbedaan ya anak ya. Tapi kalau kamu itu perginya ke Indonesia bagian tengah, ke bagian timur anak-anak, kamu itu akan lebih cepat berbukanya ya. Karena kita itu berbukanya itu ikut apa tuh namanya, di mana kita berada. Misalnya nih di Jakarta nih ya, maghribnya misalnya berapa Nana? Jam 6 kurang ya, jam 6 kurang. Kalau di Indonesia bagian tengah kan jam 5 kurang, ya kan? Kalau di Indonesia bagian timur jam 4 kurang. Ya, kita itu ikut di sana Nana berbukanya. Jadi kalau misalnya, ya Bu, di sini sudah hampir berbuka. Saya sayang banget kalau apa namanya, inian walaupun dalam keadaan safar, ya udah terusin aja. Itu baru Indonesia, apalagi kalau ke luar negeri. Ya, kalau ke luar negeri ada yang kehilangan waktu sholat bahkan anak-anak ya, karena apa namanya, perbedaan waktu. Ya, nanti kita bahas tuh ya. Oke, lanjutkan ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Maka yang sakit tadi dan tidak berpuasa dan yang safar tadi sehingga tidak berpuasa, maka dia harus menggantinya di hari yang lain. Jadi walaupun ada rukhsah dari Allah, ada keringanan boleh tidak berpuasa, tetap mengganti di hari lain. Hari lainnya kapan? Dari bulan Syawal, bulan setelahnya bulan Ramadan. Ya, nah itu masalahnya. Makanya kata Bu Rumzil, kalau timbang duduk, nggak ngapa-ngapain, nggak nyupir juga, kendaraannya enak, mending berpuasa. Kenapa? Karena masih faidatun min ayyamin ukhor. Ya, kamu harus mengganti di hari yang lain. Ya, oke. Kita lanjutkan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amun miskin, ya. Dan bagi orang-orang ini, orang-orang yang kata Bu Rumzil itu tua,
yang sudah jompo, kalau kata bahasa Indonesianya, yang sudah tidak mampu berpuasa, ya, yang kalau dipaksakan berpuasa dia itu bisa sakit, ya, maka dia tidak harus mengganti. Ya, misalnya ada kakek kamu umurnya udah 90 tahun ya. 90 tahun anak-anak kalau di luar negeri katanya itu masih sehat walafiat. Artinya jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Tapi kalau di Indonesia 90 tahun, walaupun jasmaninya itu sehat, kadang-kadang rohaninya sudah tidak sehat. Ya, baru bilang, "Kamu siapa?" gitu kan ya. "Loh, aku cucunya, Nek. Namanya Atasha," gitu kan ya. Ntar beberapa menit lagi nanya, kamu siapa? Nah, itu berarti tanda-tanda yang seperti ini nih. Dia kalau tidak berpuasa, kalau sudah tidak kuat berpuasa, dia tidak harus mengganti di hari lain. Tapi apa gantinya? Memberikan makan kepada orang miskin. 1 hari 1 orang miskin. 1 hari 1 orang miskin. Ya, jadi kalau ada kakek kamu, walaupun badannya itu masih kuat, tetapi secara psikis dia sudah tidak mampu, jangan dipaksakan berpuasa. Ya, masa jam 8 bilang, aku mau sahur. Nah, itu dari tanda-tanda ya, tanda-tanda sudah kalau bahasa agak-agak ininya itu pikun. Ya, nah, itu sudah boleh tidak berpuasa anak, dan menggantinya bukan dengan berpuasa tetapi dengan memberi makan orang miskin. Ingat, 1 hari 1 orang miskin yang dikasih. Ibu berapa Bu ngasihnya gitu kan ya. Kalau mau ngasih bahan makanan pokok, ngasihnya 1 mut. Ya, misalnya kita makannya kan makan beras tuh ya. Kamu tinggal tanya ke mama kamu, "Kakek itu biasa makan berasnya beras apa?" "Oh, berasnya rojo lele." "Oh, berasnya pandan wangi." Maka yang dikasihkan ke orang miskin itu adalah beras yang biasa dimakan oleh kakek kamu. Seberapa Bu? 1 mut. Mut itu ukuran zaman Nabi. Gimana caranya Bu? Tangannya kakeknya disuruh ngambil begini. Set. Segini. Ya, ini tangannya Bu Rumzil nih. Ya. Ya, segini. Itu namanya 1 mut. Kalau mau ngasih dalam bentuk bahan makanan pokok. Kasihkan ke siapa? Ke orang miskin. Ya. Ini 1 hari segini. Ya. Oke. Faman tatawwa'a khairan. Tapi kalau misalnya bisa lebih boleh, lebih baik. Kalau bisa berpuasa lebih baik. Nah, Ibu, kalau mau ngasih dalam bentuk makanan jadi boleh nggak? Boleh banget. Ya, terus bagaimana Bu caranya? Caranya ya misalnya apa tuh namanya? Biasa kamu kan kalau berpuasa itu ada lauknya, ada kuahnya, gitu kan, ada sambelnya, dilengkapin boleh, ya. Kasih ke 1 orang miskin, ya. Bu, saya mau ngasih ke 2 orang miskin biar kakek saya berkah, gitu ya. Boleh. Nah, ini adalah yang terminimal 1 hari 1 orang miskin ya. Tuh anak-anak. Jadi kalau mau pakai bahan makanan pokok 1 mut segini 1 hari, kalau bentuk makanan jadi, ingat yang mengenyangkan, jangan nasinya seuprit. Nah, Bu, orang miskin mah segitu sudah cukup Bu, kenyang Bu gitu. Biasa gak makan, jangan. Bukan ukuran orang miskinnya, ukuran kamunya. Ya, bahkan kata Allah tadi kalau bisa lebih baik, itu lebih baik gitu kan ya. Oke. Ibu, kakek saya itu Bu, nenek saya sekarang. Ibu, nenek saya itu Bu masih kuat berpuasa. Kalau kuat berpuasa ya berpuasa itu lebih baik. Ya, kalau kuat berpuasa itu lebih baik. Tapi ini ceritanya yang tidak bisa. Fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum kuntum ta'lam. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu, kata Allah. Nah, ini namanya ruh toh, keringanan. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik, tapi nggak bisa begini loh jalan parkirnya, kata Allah. Kalau sakit, kalau atau kafar atau berperjalanan, kamu boleh tidak puasa, kata Allah. Tapi ya dihain gitu. Kalau orang sudah tua, sudah pikul, tidak kuat berpuasa, ganti bukan dengan puasa tetapi dengan memakan. Gitu. Siapa yang mau bertanya di sini? Sampai di sini. Udah mengerti semuanya ya. Anak-anak, ini harus kamu ingat ya sampai kamu dewasa nanti. Ya, supaya apa? Supaya kalau kalian misalnya sudah dewasa, sudah jadi ibu-ibu, sudah jadi bapak-bapak,
Kan pasti orang tua kamu sudah jadi kakek-kakek karena kamunya sudah punya anak, ya kan? Kamu itu anak-anak yang harus menghitungkan berapa hari puasa orang tua kamu itu yang bolong. Lah Bu, bolongnya mah dari awal Bu, dari bulan tanggal 1 Ramadan itu sudah kagak puasa, ya udah. Coba Ibu mau tanya sekarang, kalau dari tanggal 1 Ramadan itu tidak sama sekali sudah tidak berpuasa, itu ngasih makan ke orang miskinnya apa langsung 30 hari, apa setiap hari anak-anak? Setiap hari satu gitu. Coba Ibu mau tanya ya, siapa yang bisa jawab? Menurut kamu aja lah, yuk. Hah? Yuk. Ayo. Udah, coba aja. Coba aja. Ya, kagak ada yang berani. Tinggal tebak, kan pilihannya cuma dua. Setiap hari, apa langsung sekaligus? Gitu kan pertanyaannya. Lebih baik yang mana? Ayo, tiap hari. Bagus. Setiap hari. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Supaya apa? Supaya setiap hari orang miskin ada yang terjamin makanannya. Ya kan? Kalau nanti dikumpulkan, khawatir nanti kualitasnya menurun. Kalau setiap hari, kamu kan mama papanya emang masak. Dan masakan kalau lagi Ramadan kan, 4 sehat 5 sempurna, bahkan 7 ya, lebih dari 5 sempurna. Ada kolaknya, ada ininya, ya kan, lebih dari 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau bisa setiap hari aja, jangan digabungin jadi 1 bulan. Kalau 1 bulan nanti ribet. Ngitungnya takut salah juga. Jadi kalau bisa setiap hari. Itu juga supaya supaya bisa meringankan orang miskin. Setiap hari ada yang ngasih karena itu si kakek-kakek kagak puasa. Itu namanya fidyah, ya. Oke. Bagus, ya. Jadi lebih utama dikasihkan setiap hari. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau 1 bulan boleh apa enggak, Nana? Boleh, langsung misalnya saya mau kasih berasnya Bu, misalnya 30 mut karena puasanya misalnya 30 hari, langsung begini, bahkan saya lebihin, boleh, boleh anak-anak, cuman jangan sampai kurang, jangan sampai salah hitung juga. Oke, Ibu lanjutkan, bagaimana cara menentukan awal dan akhir Ramadan. Nah, tadi sudah disebutkan sama teman kamu, sebelum bulan Ramadan, namanya bulan apa, yuk? Siapa yang bisa? Jangan kasih tahu, Salsa. Tadi Salsa kan yang nyebutin, yuk. Sebelum Ramadan, bulan apa, yuk? Sya'ban. Bagus. Bulannya namanya bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban itu anak-anak, umumnya itu 29 hari. Jadi kalau kita itu Januari Februari itu selang-seling antara 30 31 30 31 30 31 gitu kan ya. Kalau bulan Januari Februari itu. Nah, tapi kalau bulan Komariah itu hitungannya 29 30 29 30 29 30. Nah, Sya'ban itu biasanya hitungannya 29. Kamu harus ingat dulu itu. Ya. Nah, dan cara untuk menentukan bulan sudah masuk ke bulan berikutnya apa tidak, zaman Nabi dulu itu sudah dikasih tahu caranya, anak-anak. Sebelum ada ilmu kayak sekarang ilmu astronomi, sebelum ada ilmu astronomi, Nabi itu sudah ngasih tahu caranya menentukan awal bulan, tanggal 1-nya itu cara menentukannya gimana? Cara menentukannya adalah dengan melihat hilal namanya. Ya, melihat apa, Nana? Hilal. Hilal. Siapa yang tahu artinya hilal dulu? Yo. Hilal. Bulan. Melihat bulan. Iya, melihat bulan. Tapi hilal itu bukan cuman bulan. Kalau bulan itu bahasa Arabnya komar, komarun. Hilal itu adalah titik-titik. Hilal itu apa? Bulan titik-titik. Hilal. Bulan sabit muda. Iya, bagus. Bulan sabit yang kelihatan pada tanggal 1. Bagaimana Bu penampakannya Bu? Bulan sabitnya Bu? Bukan seperti pisang. Kalau pisang itu sudah tanggal 2, 3. Nah, kalau tanggal 1 yang dikatakan hilal, yang dinamain hilal itu hanya seret.
hanya segaris, hanya bentuk garis doang. Ya, tapi kalau kamu lihat kalau sekarang itu misalnya tanggal belasan ya, itu kan masih gede. Nanti kamu kalau lihat kalender yang ada hijriahnya, kamu coba lihat mana sih tanggal 1. Aku pengen tahu hilal kayak apa. Oh, udah kelihatan kalau di rumah saya, karena saya rumahnya perumahan, Bu. Ketutup sama rumah yang tingkat-tingkat gitu. Oke, kamu supaya tahu, lihat aja besoknya. Ketika tanggal 2 itu sudah seperti pisang. Tanggal 3 tambah gede pisangnya, tambah gendut, tambah gendut, tambah gendut. Nah, kalau yang tanggal 1 yang namanya hilal itu hanya seret. Ya, hanya garis doang. Nah, dan itu anak-anak biasanya dilihatnya itu supaya jelas, itu orang-orang zaman Nabi itu dulu naik ke gunung, naik ke atas gunung. Kenapa? Karena jangan sampai ketutupan pohon-pohonan, ketutupan sama atap rumah orang, ya kan? Nah, naik ke gunung. Nah, kalau di Indonesia anak-anak biasanya pergi ke pesisir, ke pinggir pantai, ke pinggir laut. Nah, kenapa? Kalau di laut pemandangan kamu pasti pernah ya, insya Allah ya ke laut ya. Kalau nggak pernah ke laut, kamu mah nanti searching video laut gitu. Nah, itu anak-anak selepas mata pemandang, kamu akan melihat batas antara laut dan langit, ya kan? Batas antara air laut dan langit, ya kan? Batasnya anak-anak itu garis pemisah antara laut dan langit. Itu kan kalau digambar seolah-olah gabung kan ya. Yang di bawah air, yang di atasnya langit. Sama-sama birunya, tapi yang di bawahnya air laut. Nah, itu anak-anak namanya garisnya itu namanya Lazuardi. Ya, kamu tahu nggak Lazuardi? Kalau bahasa Inggrisnya itu horizon. Ya, horizon, garis seret, garis pemisah antara kalau kita melihat laut seret, mata kita itu akan melihat segini laut, segini langit. Ya kan? Nah, garis pemisahnya itu namanya horizon. Nah, kalau matematika kamu horizon kan begini kan? Seret, yang datar itu kan horizon. Itu namanya horizon. Nah, pada saat itu anak-anak, kalau kita itu melihat, kalau ini harus dilatih ya melihat, itu akan kelihatan. Ya, bulan yang baru seret, yang baru segaris doang, yang berupa hilal itu akan kelihatan di situ. Kenapa? Karena kita melihat langit itu bebas, tidak ada penghalangnya. Ya, penghalangnya hanya ada satu, yaitu apa? Yaitu mendung. Ya, nah jadi kata Nabi, kalau kamu itu memasuki hari terakhir bulan Sya'ban, misalnya Sya'ban kan kata Bu Rumzil tadi biasanya 29. Tanggal 29 Sya'ban, kamu sana lihat hilal. Ya, kalau yang ada dekat pegunungan naik ke gunung, lihat. Supaya apa? Supaya bisa melihat hilal. Ya, kalau yang di pinggir pantai pergi ke pinggir pantai. Nah, kalau hilal tampak, jadi tampaknya itu pas maghrib anak-anak. Ya, jadi hilal itu tampak ketika perubahan dari siang ke malam. Masuknya berarti kan maghrib ya kan? Kalau kita kan maghrib kan ya. Terbenam mataharinya terbenam kan mau ganti bulan ya kalau secara astronomi kan ya. Nah, itu bulannya itu akan tampak. Nah, kata Nabi, kalau kamu sudah melihat yang namanya hilal, bulan pada tanggal 1, maka besoknya kamu berpuasa. Oke? Paham? Ini namanya ru'yatul hilal. Ru'ya artinya melihat, hilal itu artinya bulan pada tanggal 1, yang cuman segaris doang. Segaris. Oh, berarti sebentar Bu? Iya sebentar. Makanya orang yang pergi melihat hilal itu anak-anak tidak sendiri. Kalau sendiri lagi berkedip ternyata hilal sudah muncul, paling beberapa detik katanya kelihatannya. Ya, ada yang sampai pakai apa sih namanya anak yang membesar itu teleskop. Ada yang pakai teleskop. Ada yang pergi ke menara naik ke menara itu anak-anak. Jadi kalau di pinggir laut itu suka ada menara untuk melihat kapal-kapal dari jauh. Naik ke atas, sudah pakai ke atas, itu pakai teleskop lagi. Itu untuk melihat hilal. Nah, itu namanya ru'yatul hilal. Kalau di Indonesia, anak-anak, alhamdulillah ya, karena kita itu mayoritas Islam, negaranya juga mempersiapkan badan yang
melihat hilal. Jadi Departemen Agama itu setiap tanggal 29 Syakban itu menugaskan orang-orang yang sudah terpercaya, yang sudah disumpah bahwa dia tidak akan berbohong, yang terpercaya bahwa dia itu alim, mengerti, mana hilal ngerti maksudnya. Jadi yang dinamakan hilal itu tahu. Nah, itu anak-anak ditugaskan untuk pergi ke laut. Yang dekat-dekat pemancar naik ke pemancar. Yang dekat-dekat gunung suruh naik ke gunung. Supaya apa? Supaya melihat hilal. Nanti dilihat, oh di daerah sana melihat, di sana melihat. Nah, nanti disidang. Namanya sidang isbat. Sidang untuk menentukan tanggal 1 Ramadan. Nah, begitu sidang, sudah melihat hilal, berarti diputuskan. Menteri Agamanya pengumuman. Besok kita masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, berarti besoknya sudah berpuasa. Itu namanya metode ru'yatul hilal. Siapa yang mau bertanya sampai di sini? Ibu, apa ada kemungkinan misalnya ini satu Indonesia ya, di Jawa Timur melihat, misalnya di Tanjung Kodok, yang suka jadi tempat untuk melihat hilal itu di Tanjung Kodok. Tapi di Jayapura nggak ngelihat, Bu, gitu kan ya. Bisa jadi, ya. Jadi di Tanjung Kodok kelihatan, di Jayapura nggak kelihatan. Ibu, kadang-kadang di Sumatera kelihatan, di Jakarta nggak kelihatan. Iya, tapi karena ini satu Indonesia masih satu kepulauan yang sama posisinya, anak-anak, ya itu satu Indonesia sama penentuan Ramadannya, tanggal 1 Ramadannya, ya ikutan bersama-sama. Yang berbeda nanti waktu sahurnya sama waktu bukanya. Karena waktu Indonesia bagian barat, timur, dan tengah itu berbeda-beda jamnya, ya. Oke. Tapi kalau dengan negara lain, dengan negara lain boleh jadi berbeda. Ya, misalnya, Ibu di Arab itu udah puasa, kok kita belum ya? Mungkin di sana udah tampak hilal, di Indonesia belum. Tapi kan logikanya tampak di Indonesia dulu, Bu. Nah, udah pakai logika ya, udah pakai logika. Kenapa? Kata Nabi nih, lanjutannya nih. Kalau misalnya lagi mendung, kalau lagi mendung kan bulan nggak kelihatan, anak-anak. Ya apa tidak? Namanya mendung itu kan cenderung warnanya abu-abu kehitam-hitaman gitu kan ya. Akhirnya hilal tidak kelihatan. Maka kata Nabi, kalau kamu itu tidak bisa melihat hilal, gara-garanya insya Allah itu kemungkinan besar adalah mendung, maka genapkan bulan Syakban menjadi 30 hari. Bulan Syakbannya digenapkan jadi 30 hari. Berarti puasanya kapan? Lusa. Karena besok masih dianggap tanggal 30 Syakban. Itu namanya metodenya metode istikmal. Menyempurnakan bulan Syakban menjadi 30 hari. Kenapa, Bu? Gara-garanya? Gara-garanya hilal tidak kelihatan. Jadi kata Nabi, kalau hilal tidak kelihatan, boleh jadi karena mendung, maka bulan Syakbannya digenapkan jadi 30 hari. Puasanya berarti lusa. Itu namanya metode istikmal. Ada lagi, Bu, satu metode. Ada, namanya metodenya metode hisab. Hisab itu perhitungan, menggunakan ilmu astronomi. Kalau bahasa Arabnya ilmu falak. Tapi bukan falak, falak-falak yang di film itu ya, bukan ya anak-anak ya. Itu ilmu astronomi. Jadi anak-anak sebelum hilal itu muncul, itu sudah bisa diprediksi. Itu namanya ilmu astronomi. Orang Islam itu anak-anak harus ada yang pinter. Jadi misalnya yang di BMKG itu anak-anak, itu banyak itu ininya jasanya kepada orang Islam, bisa memprediksi waktu sholat, iya kan? Kamu kan kalau misalnya waktu sholat kan aturannya menggunakan ini, anak, misalnya bayang-bayang ketika lebih besar dari aslinya sudah masuk waktu apa, gitu kan ya? Tapi kamu udah pernah kan mempergunakan yang diajari Nabi kan? Kamu selalu berpedoman pada adzan kan? Dan yang adzan juga tidak memperhitungkan bayang-bayang, tapi memperhitungkan jam yang sudah ditentukan oleh BMKG. Jadi di sana anak-anak ada ahli yang memang menghitung. Ini tanggal 1, ini bulan besok sudah posisi di sekian derajat, gitu. Ini sudah berapa derajat, sudah bisa dihitung, ya.
Itu Badan Meteorologi dan Geofisika namanya. Orang Islam juga harus ada yang pintar seperti itu walaupun bukan pegawainya meteorologi dan geofisika. Jadi misalnya organisasi Muhammadiyah punya ilmuwan yang bisa ilmu astronomi. Sebelum masuk bulan Ramadan dia sudah memprediksi Ramadan itu tanggal segini loh. Karena diprediksi bulan sudah akan sekian derajat. Itu namanya ilmunya ilmu hisab. Ya, Ibu, bagaimana Bu kalau ada perbedaan pendapat? Kalau ada perbedaan pendapat, tidak usah jadikan masalah. Kenapa? Karena masing-masing punya dasar. Ya, karena masing-masing punya dasar. Jadi misalnya ada yang puasa duluan gara-gara menghitungnya pakai ilmu hisab. Sementara yang lain tidak melihat hilal. Jadi mau menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari. Masih mau puasa esok lusanya. Tidak masalah, jangan dijadikan perselisihan. Bu, kalau berbeda berarti hari rayanya juga bisa berbeda. Bisa berbeda. Jadi mau ikut yang mana, Bu? Ikut yang kamu percayai kebenarannya. Ya. Jangan ikut kalau puasa ikut yang belakangan. Kalau hari raya ikut yang duluan, tak boleh ya. Jadi kalau awal puasanya ikut yang ru'yatul hilal, hari rayanya ikut yang ru'yatul hilal juga. Oke, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Ya, ini penting anak-anak ya. Jadi kalian kalau sudah gede, misalnya belajar di SMA, kemudian ada ilmu IPA, saya kayaknya suka nih sama ini gitu kan ya. Nanti kuliahnya mau melanjutkan apa ya? Oh, saya mau ambil teknik astronomi. Cakep itu ya. Tujuannya apa? Nanti supaya nanti orang Islam itu beribadahnya tepat, tidak salah-salah tanggalnya. Misalnya memprediksi jam sholatnya. Karena apa, anak? Karena ada yang bilang bahwa subuh di Indonesia itu katanya lebih awal 8 menit dari yang sebenarnya. Itu pendapat. Jadi memperkirakan fajar sidiknya itu 8 menit sebelum yang aslinya katanya, tapi ya. Tapi kita mah ikut aja yang yang secara umum ditentukan oleh umarok yang ulama ya, penguasa tapi mengerti agama. Misalnya kalau di Indonesia itu ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Departemen Agama juga tidak mungkin, insya Allah lah anak-anak, mereka juga takut lah, masa mau berbohong untuk se-Indonesia gitu kan ya. Oke? Bu, emang pernah Bu puasanya beda-beda walaupun sama-sama Indonesianya? Pernah. Dulu Ibu waktu masih muda juga pernah berkali-kali bahkan ya. Jadi pas ada yang sudah Allahu Akbar takbiran, ada yang masih puasa, Nana. Kenapa? Karena statnya berbeda. Nah, perbedaannya itu gara-gara apa? Gara-gara metodenya yang dipakai berbeda. Ada yang memakai metode ru'yatul hilal, ada yang menggunakan hisab. Itu perbedaannya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya selanjutnya karena sudah 1 jam. Tapi Ibu minta tolong jangan live dulu yang belum buka kamera dan foto ya Nana ya. Ini ingat 72. Jadi jangan live. Kenapa? Karena Ibu tidak mau laporan 72. Nih. Aduh, Kalista. Ya sudah ya, Ibu akhiri aja deh biar nggak lama-lama. Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada pertanyaan anak-anak setelah ini, kamu boleh chat di grup, boleh juga di chat di grup aja deh. Karena kalau di Japri kadang-kadang Ibu kelewat ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dibuka kameranya sayang. Banyak yang kabur sudah. Yuk, 1, 2, 3. Rufaida, Faren, Rana, Seloh, Kanza, Davina, Faris, Safa, Sazia, Quinza, Bramara, Safa Putri, Naifa, Karisa, Azmi, Putih,
Kaila dan Diandra boleh left. Ya nggak apa-apa Fabrian, tapi tunggu dulu ya, biar nama kamu ikut ke inian. Yuk, selanjutnya. Yuk, buka kameranya sayang. Yuk ibu tunggu yuk. Yuk, 1, 2, 3. Hanif Rahman, Ara, Rizky Maulana, Muhammad Zikri ya, Muhammad Rizky, kemudian Izati, Zaki Abiyu, Adinda, Naila Hafifah, Finza, Muhammad Rizik, Raisa Nazwan, Alifa, Kanza, Ali Najah, Rania, boleh left. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Yuk, sekarang kloter terakhir. Buka semuanya kameranya, karena setelah ini sudah selesai fotonya. Hanya tiga sheet aja. Yuk, dibuka, ditunggu Joanna, Aura, ya, Adinda, Muhammad Zuhdi, ditunggu ya, kameranya ya. Ahyan, Meila, Bilkis, ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke anak-anak, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama Nana. Salam, Bu. Yo.